Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi tamu agung yang sangat kita cintai Sang Ramadan segera akan meninggalkan kita. Untuk itu marilah kita muhasabah, apakah pendidikan yang selama ini kita jalankan di bulan Ramadan ini sudah berefek pada diri kita. Apa sih sebenarnya efek yang harusnya ada pada diri kita setelah kita menjalankan puasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh? Baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentargetkan satu goal besar, apa yang harus kita capai setelah menjalani puasa di bulan Ramadan. Tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Namun selama ini banyak di kalangan masyarakat yang kemudian salah persepsi dalam menentukan hasil dari Ramadan itu. Setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, apa yang mereka lakukan tidak lain hanyalah memperbarui baju mereka, kendaraan mereka, meubilir mereka, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya yang mereka lakukan setelah bulan Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan, sebagaimana yang telah tersurat di dalam Surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Ibnu Rajab juga mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah dianggap sebagai merayakan hari raya Idul Fitri sekedar orang yang bajunya baru, tetapi orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang yang ketakwaannya bertambah. Seharusnya bukan baju yang diperbaharui, tetapi ketakwaan yang diperbaharui. Untuk itu, marilah sekali lagi kita meneliti kepada diri kita masing-masing, apakah setelah Ramadan nanti meninggalkan kita, ketakwaan kita benar-benar menjadi ketakwaan yang baru takwanya, baru pakaian ketakwaannya. Walibasut taqwa dzalika khair. Salah satu bentuk ketakwaan kita atau menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan adalah menjadi pemaaf. Apalagi di bulan Syawal, di awal Syawal nanti ketika Lebaran ada tradisi yang sangat bagus bagi kita semua, yaitu saling memaafkan. Memaafkan ini seharusnya tidak hanya ada di bulan Syawal atau di hari-hari Lebaran saja. Setiap saat, setiap kita merasa disalahi sama orang lain, setiap kita merasa didolimi sama orang lain, harusnya kita punya jiwa pemaaf. Kalau memang puasa kita berhasil selama 1 bulan, insya Allah keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Namun terkadang banyak orang untuk memaafkan kesalahan orang lain itu susah, berat, ya, apalagi kalau kemudian ada rasa benci, ada rasa dendam yang menggelayuti di hati orang yang dizalimi tersebut. Berat memang. Untuk itu para ulama kemudian memberikan beberapa tips bagaimana kita bisa mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kita menjadi ringan untuk memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Di antaranya tip yang pertama adalah marilah kita renungi, kita ingat, kita sadari betapa ruginya orang yang mendendam, membenci kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Energi akan terkuras, kemudian stres, galau, gelisah dengan kesalahan orang lain kepada kita tersebut. Ini adalah energi yang akan keluar begitu banyak
dan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi orang yang mampu kuat untuk memaafkan orang lain, maka dia akan terputus, akan ada batas antara dia dengan orang yang berbuat salah kepadanya, sehingga bisa menatap masa depan dengan cemerlang, bisa menatap hari esok dengan ringan, dengan bahagia, dengan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, ya, marilah kita renungkan, apa untungnya kita dendam, kita benci kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Yang kedua, tips agar kita mudah memaafkan orang lain adalah ingat-ingatlah anugerah yang akan didapatkan oleh orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan disiapkan surganya Allah yang maha indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa luar biasa kalau benar-benar kita bisa mendapatkan itu semua. Dan ini jauh lebih baik daripada sekedar kita merasakan, melihat orang lain disiksa di neraka, dibalas kejahatannya sama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka kelak. Puas memang, tetapi tidak sebesar kebahagiaan apabila kita mendapatkan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang juga akan mendapatkan maghfirah, maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah, irhamu man fil ard yarhamka man fis sama. Berbelas kasihlah kepada orang-orang dan semua yang ada di bumi ini, maka niscaya yang ada di langit akan mengasihimu. Kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka insya Allah Allah juga sungkan untuk tidak memaafkan doa-doa kita, tidak memaafkan dosa-dosa kita. Untuk itu, sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, anugerah orang yang memaafkan orang lain adalah akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dikisahkan ada dua orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muka tertunduk. Satu di antara dua ini kemudian matur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku mohon keadilan kepadamu ya Allah. Orang yang ada di sebelahku ini telah berbuat zalim kepadaku dan belum minta maaf. Balaslah dengan balasan yang setimpal. Maka kemudian Allah melalui para malaikat berkata kepada dua orang itu, sekarang angkatlah wajahmu. Begitu ngangkat wajah, ternyata yang ada adalah istana yang maha luas, yang maha indah, yang maha luar biasa kenikmatannya. Maka orang itu kemudian bertanya, ya Allah, untuk siapakah istana yang begitu megah ini? Allah kemudian ngendika, istana ini bisa saja menjadi milikmu, asal kamu bisa memenuhi syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya adalah apabila kamu mau memaafkan orang yang mendolimi itu, maka akan aku ganti dengan istana yang ada di depanmu itu. Setelah berpikir beberapa saat, orang itu kemudian, oh kalau begitu ya Allah, aku maafkan orang yang ada di sebelahku ini ya Allah. Nah, kemudian Allah memerintahkan, kalau begitu gandenglah tangan orang itu dan masuklah ke dalam istana. Inilah balasan yang akan didapatkan orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, tips agar kita mudah memaafkan orang lain adalah semakin yakin akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua musibah, semua yang terjadi pada kita tidak bisa lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun itu melalui perantaraan seseorang yang kemudian berbuat zalim kepada kita, berbuat salah kepada kita, itu hanya sebagai wasilah perantara. Maka pandanglah orang itu hanya sebagai wasilah datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang barangkali di balik musibah itu kita akan mendapatkan pahala kesabaran yang sangat besar,
kita akan mendapatkan derajat yang tinggi setelah bisa memaafkan orang itu. Bagaimana mungkin kita tidak memaafkan orang yang menjadi perantara datangnya pahala yang besar, datanglah derajat yang tinggi kepada kita. Seharusnya sedemikian. Dan terakhir yang keempat, pandanglah orang yang berbuat salah kepada kita dengan pandangan belas kasihan. Bagaimana dia akan mendapatkan dosa yang besar, kemudian bagaimana dia akan disiksa di neraka atas kesalahannya tersebut kalau tidak kita maafkan. Sungguh kasihan, hanya dengan kesalahan yang begitu kecil kemudian harus menerima adab yang begitu besar. Sungguh kasihan. Insya Allah dengan 4 hal ini kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Mudah-mudahan terinspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.